Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan ingat untuk selalu menjaga kesehatannya dengan makan makanan bergizi dan memperhatikan protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mencek kehadiran kalian dulu. Siapa yang nantinya namanya Ibu panggil, silahkan bersuara ya. Naupal. Hadir, Bu. Sipa. Hadir, Bu. Ulpaun Naja. Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Menur. Hadir, Bu. Mulan. Hadir, Bu. Ya, semua sudah hadir ya hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta Sipa silahkan pimpin berdoanya dulu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Sipa. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu beritahukan materi kita hari ini masih melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang lembaga sosial dengan submateri pengertian dan fungsi dari lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik. Adapun kompetensi pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga ekonomi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga pendidikan dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga politik dengan tepat. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu gunakan pada hari ini yaitu pertama, penilaian keterampilan. Dengan indikator penilaian nanti keterampilan kalian dalam melaksanakan diskusi kelompok. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu seperti biasa akan kita laksanakan di akhir kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menjawab beberapa soal evaluasi pembelajaran. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Tentang lembaga keluarga dan lembaga agama, Bu. Ya, tentang lembaga, keluarga, dan lembaga agama. Siapa yang masih ingat apa pengertian lembaga keluarga? Saya, Bu. Ya. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau pengertian lembaga agama apa? Saya, Bu. Ya, apa sih, Pak? Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur tentang tata cara hubungan antar manusia dan Tuhannya, seperti tentang tata cara beribadah dari suatu agama. Iya, benar. Lembaga agama adalah suatu lembaga yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, termasuk tentang tata cara melaksanakan suatu ibadah dari suatu agama. Ibu harap kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini, walaupun kita cuma bisa belajar dari rumah. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, siap. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang menjadi kebutuhan kalian sehari-hari sekarang ini? Makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Apa lagi? Pakaian, Bu. Pakaian. Lalu kalau kebutuhan kalian sebagai pelajar itu apa saja? Buku, pulpen, dan alat sekolah lainnya. Ya, buku, pulpen, dan alat sekolah lainnya. Lalu bagaimana cara kalian mendapatkannya? Membeli di pasar, Bu. Ya, dengan membeli di pasar.
Pasar adalah salah satu dari bagian lembaga ekonomi. Dan pada pembelajaran kali ini, salah satu materi yang kita bahas yaitu tentang lembaga ekonomi selain dari lembaga pendidikan dan lembaga poli. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti kita hari ini. Ibu minta kalian perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Sekarang perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Kalau gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar minimarket, Bu. Ya, gambar minimarket. Gambar toko makanan, Bu. Ya, juga bisa disebut sebagai toko makanan. Ini adalah sebuah supermarket yang menjual berbagai jenis makanan. Di sana terlihat ada gambar, ada kue, ada susu, dan sebagainya. Kalau gambar kedua ini gambar apa? Gambar gedung kementerian, Bu. Ya, Gambar gedung pemerintah. Ya, gedung pemerintah. Ya, ini adalah sebuah gedung pemerintah yang mengurus tentang semua jenis badan usaha milik negara. Baik itu yang di sektor ekonomi, keuangan, perbankan, jasa transportasi, dan berbagai jenis usaha lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Kalau gambar ketiga ini apa? Gambar pasar, Bu. Ya, gambar pasar atau pasar tradisional. Nah, dari ketiga gambar ini tadi, ini masuk dalam lembaga sosial apa? Lembaga ekonomi. Ya, masuk dalam lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang lahir sebagai usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Tujuan dari adanya lembaga ekonomi adalah mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya tadi, contoh dari lembaga ekonomi adalah berupa pasar. Fungsi dan peran lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Maksudnya di sini diatur, misalnya untuk membeli suatu bahan pokok, aturannya ada ditetapkan oleh lembaga ekonomi. Misalnya harganya berapa, bagaimana cara memperolehnya. Dan kedua, untuk dapat memberikan sebuah pedoman dalam hal pertukaran barang. Sekarang yang kedua, gambar yang pertama ini tentang apa? Anak-anak yang belajar di sekolah, Bu. Ya, anak-anak belajar di sekolah. Kalau gambar kedua apa? Gambar orang tua yang membantu anaknya belajar di rumah. Ya, gambar orang tua membantu anaknya belajar di rumah. Kalau gambar ketiga apa? Gambar orang bermain musik. Gambar orang bermain musik atau lebih tepatnya orang sedang ikut dalam sebuah kursus memainkan suatu alat musik. Dari gambar tadi di sini ada gambar anak yang sedang bersekolah atau belajar di sekolah masuk dalam pendidikan formal. Sedangkan orang tua yang membantu anaknya belajar atau memberi pendidikan kepada anaknya di rumah itu termasuk dalam bentuk pendidikan informal. Sedangkan kursus atau lembaga pelatihan masuk dalam pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal adalah suatu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Contohnya sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan juga pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam masyarakat dan keluarga. Contohnya, pendidikan budi pekerti yang diajarkan dalam keluarga seperti yang ada di gambar 2 tadi. Habis itu juga ada pengajian-pengajian atau kalau yang dalam agama Kristen itu apa contohnya? Ada sekolah minggu, kita di lembaga lainnya.
Selanjutnya adalah lembaga pendidikan non-formal, yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah atau di luar perguruan tinggi. Fungsi dari lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest pendidikan, juga fungsi laten pendidikan. Yang dimaksud dengan fungsi manifest pendidikan antara lain untuk mempersiapkan suatu anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Maksudnya dengan adanya bekal pendidikan, orang nanti akan mudah untuk mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan suatu bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi seluruh kepentingan masyarakat. Itu mengapa di sekolah disediakan sebuah kegiatan ekstrakurikuler, misalnya dengan menari. Jadi siapa yang ada bakatnya menari di sana akan dilatih supaya kemampuannya semakin meningkat. Sedangkan fungsi laten pendidikan antara lain mengurangi pendidikan orang tua dengan dialihkannya ke sekolah. Yang kedua mempertahankan sistem kelas sosial. Dan ketiga memperpanjang masa remaja. Sekarang gambar berikutnya. Gambar yang pertama ini gambar apa? Simbol partai politik. Ya, ini adalah gambar dari simbol-simbol partai politik yang ada di Indonesia. Ini cuma contoh ya. Yang kedua gambar apa? Gedung MPR. Ya, gedung MPR. Kedua gambar ini masuk dalam contoh lembaga politik yang ada di Indonesia. Pengertian dan ciri lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Ada ciri dari lembaga politik antara lain adanya kelompok masyarakat yang mempunyai atau memiliki wilayah serta sudah menempati wilayah tersebut dalam waktu yang lama. Yang kedua, adanya sebuah perkumpulan politik yang dibentuk oleh karena sistem tertentu. Ketiga, sebagian individu yang ada merupakan penduduk wilayah tersebut yang diberi suatu wewenang untuk dapat melakukan tugas pemerintah. Yang terakhir adalah adanya hak serta juga kewajiban yang dimiliki pemerintah yang berlaku dalam batas wilayah tertentu. Sampai sini, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang hal yang dianggap kurang jelas dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Ibu persilakan sebelum kita masuk ke diskusi. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Elsa. Mengapa pasar masuk dalam lembaga ekonomi? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Elsa? Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan Sipa. Pasar masuk dalam lembaga ekonomi karena tujuan dari adanya pasar adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bagus sekali jawabannya Sipa. Kenapa pasar masuk dalam lembaga ekonomi? Karena pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti yang dikatakan Sipa tadi. Dan Ibu tambahkan sedikit, karena sesuai dengan pengertian lembaga ekonomi, bahwa lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang mengatur tentang tata hubungan antara manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Ulan. Apa perbedaan mengapa kursus dikatakan sebagai pendidikan normal non-formal? Ya, mengapa kursus dikatakan sebagai pendidikan non-formal? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ulan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan, Menur. Kursus dikatakan dapat, Bu. Kenapa kursus dikatakan pendidikan non formal? Karena kursus dilakukan di luar sekolah. Ya, benar sekali jawaban Menur, karena kursus dilakukan di luar sekolah. Dan Ibu tambahkan sedikit bahwa kursus itu dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu.
Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar serta sebuah video pembelajaran yang nantinya bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Ibu sebentar ya, Ibu bagikan dulu. Sudah lihat bahan ajar yang Ibu bagikan juga LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Sekarang Ibu akan beritahukan langkah-langkah diskusinya. Langkah yang pertama dalam kegiatan kalian berdiskusi nanti adalah yang pertama, masuklah dalam kelompok yang sudah kita dibagikan. Nanti akan Ibu bagikan kelompoknya ya. Yang kedua, perhatikan langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Setelah itu, lakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Silakan mencari informasi dari buku paket, bahan ajar, serta video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan tadi. Kalian juga bisa saling bertukar informasi. Apa yang kalian dapat dari bahan atau sumber yang ada. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi di buku kalian. Setelah itu dipresentasikan dan terakhir nanti dipoto dan dikirim ke grup WA. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok yang pertama Menur dengan Nopal ya. Yang kedua Elsa dengan Hulan. Yang ketiga Ulpaunaja, Sipa dan juga Adit. Ini adalah bahan ajar yang bisa kalian gunakan nanti untuk mencari informasi tentang materi yang ada di LKPD. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan menggunakan bahan ajar ini. Dan untuk LKPD-nya sendiri, di sini bisa kalian lihat LKPD-nya. Di sini sudah tertulis ada tujuan pembelajaran dan juga petunjuk belajar. Dibaca baik-baik petunjuknya. Setelah itu, untuk tugas kelompok 1, di sini juga tertulis ada beberapa gambar yang harus kalian amati terlebih dahulu, baru kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah gambar tersebut. Sudah dibagikan di sana ya, tugas untuk masing-masing kelompoknya. Silakan kalian kerjakan dan silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Bentar ya, akan Ibu tampilkan sedikit cuplikan video pembelajaran kita. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik ya. Kali ini kita akan belajar materi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial juga merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Itu tadi sedikit cuplikan dari video pembelajaran kalian yang nantinya bisa kalian lihat sendiri ya di video yang Ibu kirimkan di grup WA tadi. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu berdiskusi di forum Google Meet kita ini. Ibu persilakan kelompok 1 tadi, Menur dan juga Nopal, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Nopal, menurut kamu lembaga apa yang ditunjukkan oleh gambar itu? Kalau menurut saya, gambar 1 itu gambar pasar, gambar 2 itu gambar Bank Indonesia, dan gambar 3 itu gambar logo koperasi. Jadi lembaga yang dimaksud adalah lembaga ekonomi.
Kalau pengertian dan fungsinya apa saja? Sebentar kita lihat di bahan ajar dan juga video yang Ibu bagikan tadi dulu. Saya dapat. Beberapa fungsi lembaga ekonomi antara lain mengatur tentang pertukaran barang, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, dan memberi pedoman dalam penggunaan tenaga kerja. Ya, saya dapat pengertiannya. Jadi lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tentang tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan tujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, terima kasih Noval. Sekarang saya akan mencatat jawaban kita tadi di LKPD. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Iya. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan berdiskusi di forum Google Meet kita. Ibu persilahkan. Bulan, menurut kamu lembaga apa yang dimaksud di LKPD itu? Karena di EKPD itu ada gambar orang yang sedang belajar di sekolah. Berarti itu lembaga pendidikan. Lalu apa pengertiannya? Lembaga pendidikan tempat berlangsungnya kegiatan belajar untuk membuat orang jadi pintar. Apa cuma itu saja pengertiannya? Masih ada lagi sih. Nanti sama-sama kita cari dulu di bahan ajar atau video yang sudah dikirim Ibu tadi. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai diskusinya? Belum, Bu. Tapi nanti kami cari di bahan ajaran atau video yang Ibu kirim tadi. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya ya untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 untuk melakukan diskusi di forum Google Meet kita ini. Ibu persilahkan untuk kelompok 3, silakan berdiskusi. Terima kasih, Bu. Teman, menurut kalian apa yang jadi tugas kita berdasar gambar itu? Gambar tentang lembaga politik karena di sana ada gambar Mahkamah Konstitusi dan juga gambar gedung MPR. Itu contoh lembaga politik yang ada di Indonesia. Lalu pengertiannya apa? Berdasarkan yang saya baca di LKPD tadi, bahwa pengertian lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur tentang pelaksanaan wewenang-wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Apa saja? Fungsinya itu ada 3, yaitu 1, memelihara ketertiban dalam negara. 2, mengusahakan kesejahteraan umum dan menjaga keamanan masyarakat dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Catat hasil diskusi kita ke LKPD, biar nanti tinggal dipresentasikan. Bagaimana kelompok 3? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang silakan kalian catat dulu hasil diskusi kalian tadi di buku catatan kalian atau di buku tulis kalian. Nanti silakan dipresentasikan. Ibu beri waktu dulu untuk mencatat hasil diskusinya. Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam menyusun bahan diskusinya, presentasinya? Tidak ada. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Kelompok 1, siapa yang akan membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Menur. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tentang tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan tujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi adalah 1. Untuk memberi pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. 2. Untuk dapat memberikan sebuah pedoman dalam melakukan hal pertukaran barang maupun barter. 3. Untuk dapat memberikan sebuah pedoman tentang harga jual beli barang tersebut. 5. Untuk dapat memberikan sebuah pedoman tentang cara pengupahan dan pemberian. 6. Untuk dapat memberikan suatu pedoman tentang cara melakukan suatu pemenuhan hubungan kerja. 7. Untuk memberi identitas dalam masa setempat. Contoh lembaga ekonomi adalah koperasi sekolah, BUMN, pasar, perusahaan, dan bank. Itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih Menur. Bagaimana untuk kelompok 2 dan 3? Apa ada yang mau ditanyakan? Dan kelompok 1, Ibu persilahkan. Ada, Bu. Ya, silakan Elsa. Saya mau menanyakan, apa contoh dari fungsi lembaga ekonomi tentang cara pemberian upah? Ya, silakan kelompok 2 jawab pertanyaannya Elsa tadi. Ya, contohnya adalah dengan ditetapkannya batas rendah dari tenaga kerja di Indonesia yang disebut UMR. Iya. Jawaban dari kelompok 2 itu tadi sudah benar. Salah satu contoh dari pemberian upah adalah dengan ditetapkannya upah minimum regional atau UMR yang merupakan besaran jumlah yang harus dibayarkan oleh suatu pengusaha kepada pekerjanya. Yang sekarang sudah diganti menjadi UMP, upah minimum provinsi, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan provinsi masing-masing. Bagaimana Elsa, sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Belum tepuk tangannya dulu. Ya. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2. Silahkan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsung proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi antara guru dan peserta didik. Fungsi MIPES pendidikan. 1. Untuk mempersiapkan suatu anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Untuk melestarikan suatu kebudayaan dengan diajarnya berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat. 3. Untuk menanamkan suatu keterampilan yang perlu bagi dalam kehidupan yang akan datang. Fungsi laten pendidikan. 1. Mengurangi pendidikan orang tua. Yakin melalui pendidikan sekolah, orang tua akan melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepala sekolah. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Yakin pendidikan sekolah di hadapan bisa mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima suatu perbedaan status yang ada di dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan bisa menjadi seluruh mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tua.
4. Memperpanjang masa remaja, yakni pendidikan sekolah bisa memperlambat masa dewasa seorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Contoh lembaga pendidikan formal, SD, SMP, SMK, dan PAUD. Sekolah non-formal, lembaga kursus, sangga, dan kelompok belajar. Itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Apa ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangannya dulu. Ya. Sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu persilahkan. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian dan fungsi lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan wewenang-wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi lembaga politik. 1. Menjaga ketertiban masyarakat di dalam wilayah, di mana lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat agar masyarakat bisa hidup secara tentram. 2. Menjaga keamanan masyarakat dari ancaman baik dalam dan luar negeri. 3. Melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan pengadaan dan distribusi sadang, padang, dan papan. Contoh lembaga politik, DPR, MPR, BPK. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Sipa yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Ada yang mau ditanyakan atau pendapatnya untuk kelompok 3? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Menur. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tentang tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan tujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sedangkan lembaga pendidikan adalah lembaga berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi antara guru dan peserta didik. Ya, terima kasih Menur, kesimpulannya sudah bagus sekali. Apa ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Menur tadi? Silakan. Ya, silakan Ompal. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Dan setiap lembaga tadi mempunyai fungsi masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan Nopal. Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik, di mana setiap lembaga itu punya fungsinya masing-masing dalam kehidupan kita. Ibu minta kesimpulan yang disampaikan oleh Menur dan juga Nopal tadi bisa kalian catat ya di buku catatan kalian untuk bahan belajar kalian. Dan untuk hasil diskusi kelompoknya silahkan kalian foto dan kirim ke WA grup kita ya. Silahkan dipoto untuk masing-masing kelompok.
Ya. Kelompok 1 sudah mengirimkan, kelompok yang lainnya mana? Ya, kelompok 3 sudah, kelompok 2 masih belum. Silakan kelompok 2. Ya, semua sudah mengirimkan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup. Ibu sampaikan terima kasih untuk semua kelompok yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan Ibu harap kalian lebih bisa lagi meningkatkan keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ibu lihat untuk hari ini semua sudah aktif ya dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu minta Elsa menyampaikan refleksinya tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa Elsa dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Elsa. Ya, Bu. Menurut saya, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan, karena kami bisa mencari bahan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan menggunakan bahan ajar dan juga video pembelajaran yang Ibu bagikan. Dan dari kegiatan pembelajaran ini, kami bisa tahu tentang pengertian dan juga fungsi dari lembaga ekonomi, pendidikan, dan juga lembaga politik. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Elsa. Nah, sekarang kita sampai pada penilaian pengetahuan. Ibu akan mengirimkan file soal yang harus kalian jawab, yang Ibu kirim lewat WA grup kita ya. Nanti jawabannya silakan kalian kirim juga di grup WA kita. Ibu kirimkan dulu ya file tugasnya. Ya, Ibu lihat semua sudah mengumpulkan jawabannya. Terima kasih sudah menjawab soal-soalnya. Ibu sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran kita untuk berikutnya yaitu dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu agar nanti akan lebih mudah pada saat kegiatan pembelajaran kita. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Wulan silakan pimpin berdoanya dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Wulan. Terima kasih untuk perhatiannya pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu pesankan untuk selalu jaga kesehatan dan apabila melakukan aktivitas di luar rumah, usahakan untuk selalu pakai masker dan perhatikan protokol kesehatan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Siang, Bu.